Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya pagi ini dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya. Bagaimana kabar kalian anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah jika kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pelajaran, Bapak ingatkan setiap kali menonton pembelajaran video, kalian harus sambil membawa buku paketnya agar bisa mencocokkan dengan isi yang di dalamnya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran SPDP mengenai tarian daerah. Yang pertama kita akan belajar mengenai pola lantai atau formasi tarian daerah. Yang kedua kita akan belajar mengenai bagaimana mempraktekkan gerakan tari daerah. Yang ketiga kita akan belajar mengenai musik tradisional yang digunakan dalam tarian daerah. Baiklah, untuk lebih jelas lagi mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Seni, budaya, dan prakarya. Tema G, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, pembelajaran 2, 5, dan 6. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai tari daerah. Lebih tepatnya lagi, pertama kita akan belajar mengenai pola lantai dalam tari. Yang kedua, kita juga akan belajar gerak dasar dari tarian daerah. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai iringan musik tari daerah. Jadi yang pertama kita akan belajar pola lantai. Bagaimana barisan dalam tarian itu dibuat. Kemudian setelah belajar bagaimana formasi atau pola lantainya, kita akan belajar gerakannya. Setelah belajar gerakannya, yang terakhir mengenai iringan musik tari daerah. Tari daerah Indonesia terdiri dari lebih dari 300 suku bangsa. Masing-masing suku bangsa memiliki keragaman adat dan budayanya tersendiri. Salah satunya adalah keragaman kesenian tari daerah, karena pastinya setiap suku bangsa memiliki tariannya masing-masing. Pernahkah kamu menonton pertunjukan tari daerah? Coba amati tari daerah berikut. Ini ada dua contoh. Yang pertama adalah tari kecak dari Bali. Kemudian yang kedua adalah tari saman dari Nangro Aceh, Darussalam. Kalau kalian perhatikan pada gambar A dan gambar B, formasi barisan tariannya tampak berbeda. Yang A terlihat melingkar dan yang B berbaris. Tari daerah merupakan salah satu kesenian yang sangat menarik. Selain gerakan dan kostum yang bagus, tarian daerah tersebut pasti memiliki formasi tertentu. Formasi para penari dalam penarikan tarian daerah tersebut membentuk pola lantai. Nah, formasi tersebut disebut pola lantai. Sekali lagi, formasi ketika menari disebut pola lantai. Menjelaskan pola lantai dalam tari daerah. Setiap tarian daerah memiliki gerakan yang berbeda-beda. Dalam sebuah tarian terdapat gerakan-gerakan berpindah tempat. Di sini yang dibahas masih merupakan gerakan perpindahan, bukan gerakan tubuh yang lain. Gerakan-gerakan berpindah tersebut seakan-akan membentuk garis. Garis yang dilalui oleh para penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Nah, pola lantai merupakan pola arah penari berpindah-pindah tempat. Ini diingat-ingat, ini pengertiannya. Pola lantai merupakan pola arah penari berpindah-pindah tempat. Gerakan berpindah tempat penari dapat membentuk sebuah formasi berupa garis lurus, segitiga, atau lingkaran, seperti yang tadi ada di gambar tari kecak. Bentuk-bentuk ini dapat berubah sepanjang tarian dan dapat dikembangkan menjadi bentuk-bentuk yang lebih beragam. Contoh pola lantai dalam tari daerah. Pola yang pertama adalah pola lantai vertikal. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Jadi berbaris, seperti ketika kelas 1 berbaris itu sebelum masuk kelas.
Jadi cuma 2 yang di depan dan sisanya berbaris memanjang ke belakang. Sedangkan pola lantai horizontal, pada formasi lantai ini penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Jadi barisannya melebar ke samping. Kalau yang vertikal dari depan ke belakang, kalau yang horizontal menyamping panjangnya. Pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke arah kanan atau kiri. Jadi bentuknya bisa miring dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, bentuknya memiring. Nah, yang terakhir, pola lantai melingkar. Pola lantai ini, penari membentuk garis lingkaran. Jadi seperti tari kecak tadi, barisnya melingkar formasinya. Nah, contoh pola lantai dari beberapa tari daerah. Di halaman 59 ada banyak sekali contoh-contoh tari daerah dengan beserta pola lantainya. Kalian bisa membacanya sendiri. Ada tari piring yang formasinya lingkaran, tari saman, garis lurus, tari pendet, garis lengkung, tari kecak, membentuk lingkaran, dan lain-lain. Jadi, untuk jenis contoh pola lantai ini tidak hanya terbatas 4, bisa dikreasikan masing-masing. Ada yang membentuk silang, segitiga, kemudian berpencar. Banyak sekali pola lantai atau formasi yang bisa digunakan. Jadi tidak terpaku hanya 4 itu saja, harus dilihat dari tarian itu sendiri. Mempraktikkan gerak dasar tari daerah. Gerak dasar tari daerah juga memiliki keragaman. Gerak dasar merupakan unsur utama dalam suatu tari. Gerak dasar tari daerah meliputi gabungan antara gerak kepala, gerak tangan, gerak kaki, dan gerak badan. Nah, gerakan tari sendiri digolongkan menjadi 2, yaitu gerak murni dan gerak bermakna. Gerak murni adalah gerakan penari yang tidak mempunyai arti tertentu. Contohnya gerak murni, gerakan berjalan di tempat, melangkah ke kanan, melangkah ke kiri, melangkah ke depan, ke belakang, kemudian tubuh yang melenggak-lenggok, gerakan tangan melengkung merentang. Nah, ada banyak contohnya gerak murni. Kalau kalian biasa menyaksikan video tari-tari atau dance, K-pop semacamnya, banyak yang diantaranya menggunakan gerak murni atau sekedar bergerak tanpa memiliki makna atau arti tersendiri. Biasanya gerak murni ini terdapat banyak di tari-tari modern. Berbeda dengan gerak murni, gerak berwarna, gerak bermakna adalah gerakan penari yang memiliki arti tertentu, seperti gerakan menabur bunga, gerakan merias wajah, gerakan memukul lawan. Nah, gerak bermakna ini biasanya banyak terdapat di tari tradisional. Kenapa berada banyak di tari tradisional? Pertama, karena tari tradisional biasanya menceritakan sesuatu, entah itu sejarah, menceritakan dewa, menceritakan rasa syukur, dan lain-lain. Dibandingkan dengan tari modern yang biasanya tidak menceritakan apa-apa, tari-tari tradisional biasanya memiliki ceritanya sendiri. Jadi banyak gerakan tari tradisional yang memiliki makna. Untuk contohnya sendiri, kalian bisa melihat di halaman 79-80. Nah, bagian yang terakhir menjelaskan iringan musik tari daerah. Tari daerah yang dipentaskan biasanya diiringi dengan musik. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah biasanya menggunakan alat musik tradisional. Iringan musik pada sebuah tari dapat menambahkan suasana pementasan. Gerak tari juga berbeda-beda tergantung pada jenis tempo musik yang dimainkan. Musik yang cepat, pastinya gerakan tarinya juga cepat. Musik yang lambat, gerakan penarinya juga tentu akan lambat. Dengan menggabungkan musik tradisional dengan tari daerah akan membuat pementasan sebuah tari menjadi lebih indah dan menarik. Contoh alat musik tradisional itu apa? Contohnya ada gamelan, ada angklung, ada gong, dan lain-lain. Itu adalah contoh alat musik tradisional.
Biasanya kalian yang sering melihat wayang terdapat banyak alat musik seperti itu. Itu adalah contoh-contoh alat musik tradisional. Baiklah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Berikut tugas untuk SPDP pada hari ini. Tugas yang pertama, jawablah pertanyaan berikut di buku tulis. Nah, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping terdapat 3 orang penari dengan pakaiannya tersendiri yang berbentuk apa itu? Burung merak. Nah, kalian cari tahu 4 jawabannya. Apa nama tari daerah? Dari mana asalnya? Alat musik apa? Nah, untuk alat musik bisa dilihat di belakang penari tersebut ada beberapa alat musik. Nanti dituliskan. Kemudian kalian jelaskan makna tari daerah tersebut. Untuk tugas ini kalian bisa Google mengenai jenis tarian apa itu untuk menyamakan jawabannya. Tugas yang kedua, mengerjakan tema G evaluasi Dewa halaman 94 nomor 25 sampai 30. Hasil difotokan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Baiklah, selamat mengerjakan dan tetap selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.